logika matematika. Logika matematika adalah sebuah cabang matematika yang merupakan gabungan dari ilmu logika dan ilmu matematika yang memberikan landasan tentang bagaimana cara mengambil kesimpulan. Definisi lainnya yaitu logika matematika adalah cabang logika dan matematika yang mengandung kajian matematis logika dan aplikasi kajian ini pada bidang-bidang lain di luar matematika. Pernyataan dan bukan pernyataan. Pengertian pernyataan atau kalimat tertutup. Pernyataan adalah kalimat yang sudah pasti mempunyai nilai benar atau sudah pasti mempunyai nilai salah, tetapi tidak sekaligus keduanya. Pernyataan juga disebut kalimat tertutup. Contoh, 2 adalah bilangan genap, yaitu pernyataan benar. Semarang adalah Provinsi Jawa Timur. Itu adalah pernyataan yang salah. Yang ketiga, 3 adalah bilangan ganjil. Itu adalah pernyataan yang benar. Pengertian bukan pernyataan atau kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat matematika yang belum mempunyai nilai kebenaran, belum pasti benar atau salah. Kalimat terbuka selalu mengandung peubah-ubahan atau variabel-variabel. Contohnya, negara A adalah negara yang sangat bersih. Yang kedua, 2x tambah 1 sama dengan 9. X adalah bilangan bulat. Operasi logika matematika. Adapun operasi-operasi yang dapat membentuk pernyataan majemuk adalah 1. Negasi atau ingkaran dengan kata perangkai tidaklah benar dengan simbol seperti di atas yang disebut dengan ingkaran. Kedua, konjungsi dengan kata perangkai dan simbol V terbalik. Ketiga, disjungsi dengan kata perangkai atau simbol V. Keempat, implikasi dengan kata perangkai jika titik-titik maka titik-titik dengan simbol panah ke kanan. Kelima, biimplikasi dengan kata perangkai titik-titik jika dan hanya jika titik-titik dengan simbol panah kanan dan ke kiri. Operasi negasi. Operasi negasi atau ingkaran adalah operasi yang dikenakan hanya pada sebuah pernyataan. Operasi negasi dilambangkan dengan lambang di atas dengan sebutan ingkaran. Negasi dari suatu pernyataan yang bernilai benar adalah salah, dan negasi dari suatu pernyataan yang bernilai salah adalah benar. Definisi: suatu pernyataan dan negasinya mempunyai nilai kebenaran yang berlawanan. Contoh, P. Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Ingkaran P. Semarang bukan ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Operasi konjungsi, yaitu suatu pernyataan majemuk yang dibentuk dengan cara menggabungkan dua pernyataan tunggal dengan memakai kata perangkai dan disebut konjungsi. Operasi konjungsi dilambangkan dengan konjungsi dibaca dan. Contohnya, misalkan terdapat dua buah pernyataan P dan Q sebagai berikut. P. Lisa mengajak adiknya jalan-jalan. Q. Lisa memberi uang 5 juta kepada adiknya. Maka kalimat konjungsi dari dua pernyataan tersebut adalah sebagai berikut. P konjungsi Q. Lisa mengajak adiknya jalan-jalan dan memberi uang 5 juta kepada adiknya. Operasi disjungsi, yaitu sebuah pernyataan majemuk yang dibentuk dengan cara menggabungkan dua pernyataan tunggal dengan memakai kata perangkai atau disebut disjungsi. Operasi disjungsi dilambangkan dengan V. Contohnya, misalkan dua buah pernyataan P dan Q sebagai berikut. P. Lisa mengajak adiknya jalan-jalan. Q. Lisa memberi uang 5 juta kepada adiknya. Maka kalimat disjungsi dari dua pernyataan tersebut adalah sebagai berikut. P disjungsi Q. Lisa mengajak adiknya jalan-jalan atau memberi uang 5 juta kepada adiknya. Selanjutnya yaitu operasi implikasi.
Operasi implikasi adalah suatu pernyataan majemuk yang dibentuk dengan cara menggabungkan dua pernyataan tunggal dengan memakai kata perangkai jika dan maka. Operasi implikasi dilambangkan dengan seperti tanda panah yang mengarah ke arah kanan. Contoh, misalkan terdapat dua buah pernyataan P dan Q sebagai berikut. P. Lisa lulus ujian. Q. Lisa memberikan uang kepada adiknya. Maka, kalimat implikasi dari dua pernyataan tersebut adalah sebagai berikut. P. Implikasi Q. Jika Lisa lulus ujian, maka ia akan memberikan uang kepada adiknya. Selanjutnya, operasi biimplikasi. Operasi biimplikasi adalah suatu pernyataan majemuk yang dibentuk dengan cara menggabungkan dua pernyataan tunggal dengan memakai kata perangkai jika dan hanya jika. Operasi biimplikasi dilambangkan seperti tanda panah yang berlawanan arah. Contoh, misalkan terdapat dua buah pernyataan P dan Q sebagai berikut. P. Lisa memberikan uang kepada adiknya. Q. Lisa lulus ujian. Maka kalimat biimplikasi dari dua pernyataan tersebut adalah sebagai berikut. P. Biimplikasi Q. Lisa akan memberikan uang kepada adiknya jika dan hanya jika ia lulus ujian. Penerapan logika matematika. Ilmu logika matematika dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan sekitar. Salah satunya adalah penyelesaian soal tes potensi akademik atau TPA. Pada TPA terdapat jenis soal yang membutuhkan kemampuan logika, yaitu soal penalaran logis. Berikut adalah contoh soal dan penyelesaiannya menurut logika matematika. Di sini contoh penerapannya. Jika saya ke asrama, saya akan bertemu Dian dan Fatimah. Hari ini saya pulang ke asrama. Simpulan yang tepat adalah titik-titik. Pilihan yang benar yaitu antara A, B, C, D, E. A. Saya dan Dian bertemu Fatimah. B. Saya bertemu Dian karena Fatimah tidak di asrama. C. Saya ke asrama untuk bertemu Dian dan Fatimah. D. Saya akan bertemu Dian dan Fatimah. E. Saya, Dian, dan Fatimah bertemu di asrama. Penyelesaiannya, soal ini bisa diselesaikan dengan metode penarikan kesimpulan modus ponens. Soal tersebut memiliki dua pernyataan, yaitu pernyataan 1, jika saya ke asrama, saya akan bertemu Dian dan Fatimah. Pernyataan 2, hari ini saya ke asrama. Kedua pernyataan tadi apabila ditulis dalam kalimat logika matematika adalah sebagai berikut. Premis 1, P, Q. Premis 2, P. Berdasarkan metode penarikan kesimpulan modus ponens, jika diketahui premis 1 adalah P, Q, dan premis 2 adalah P, maka kesimpulannya adalah Q. Jadi, apabila kesimpulan tersebut dibuat dalam bentuk kalimat, maka kesimpulannya adalah saya akan bertemu Dian dan Fatimah, sehingga yang benar adalah jawaban D. Manfaat logika matematika. Yang pertama, membantu siapa saja yang mempelajari logika untuk berpikir rasional, kritis, langsung, teratur, metodis, dan runtut. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga, meningkatkan kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir benar dan mandiri. Yang keempat, memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan prinsip-prinsip sistematis. Yang terakhir, jika Anda dapat berpikir secara rasional, kritis, langsung, metodis, dan analitis seperti yang disebutkan pada poin pertama, itu akan meningkatkan citra diri Anda.